Selamat malam hadirin sekaligus. Kok sekaligus? Ini teman saya ini orang Batak ya. Orang Batak itu kalau di Jakarta itu kalau nggak jadi kondektor ya jadi cari duitnya begitu. Ya kan? Kurang ajar lu. Orang Batak kalau sendirian ngapain? Menyanyi solo. Menyanyi solo. Berdua. Main catur. Bertiga. Bertiga main halma. Main halma. Berempat. Tarik tortor. Ya lebih 4, lebih 5, lebih dari 6. Pintu-pintu jendela-jendela harap ditutup. Ini orang Jawa nih kurang ajar. Kalau Jawa sendirian ngapain? Hah? Jawa. Main perkutut. Kalau berdua. Cari kutu. Bertiga. Kelenengan. Berempat. Berempat wayang orang. Lebih dari 4, lebih dari 5 transmigrasi kalau orang Jawa. Makanya kalau orang Jawa Batak, kalau belum punya istri, cari orang Sunda. Kenapa orang Jawa Sunda? Barat. Orang Sunda itu praktis, manis, ekonomis, sedikit berkumis. Praktisnya apa? Kalau orang Sunda selalu kalau makan pakai daun-daunan, lalap-lalapan namanya. Jadi untuk mengumpanin hidupnya, modal hidupnya gampang. Kasih sambal, lepas di kebun sudah hidup dia. Oh gitu. Daun singkong dimakan, daun pepaya dimakan, daun jambu dimakan, daun pisang dimakan. Cuma satu daun nggak dimakan. Apaan? Daun jendela. Rayap apa? Teman kita satunya mana sih? Bapak kasino mana? Nggak bunyi ya ini ya. Makanya dari tadi bau bangke mati. Pantesan ini nggak bunyi, pantesan bau bangke dari tadi. Ini kalau ini orang Batak ninggalin terus ini. Mengapa? Saya kan mau ke Padang, mau ke Bukit Tinggi. Mau kemana? Ke Padang, Bukit Tinggi. Ini Palembang bukan Padang. Lah iya tadi kan saya mau terus ke Padang, saya udah sampai Padang itu mau ke Bukit Tinggi, sudah sampai ke daerah Padang Panjang. Nggak tahu jalannya lagi. Ngeledek lu mentang-mentang Batak memang supir bes. Lah iya makanya saya Sudah Padang Panjang itu jalannya tinggal ambil ada 2 arah. Ambil yang Sitorus saja ke atas. Jangan yang ke Huta Barat, yang Sitorus. Oh. Kalau ambil yang ke Huta Barat itu banyak nenggolan-nenggolan berbahaya. Oh. Nah nanti sampai sudah hampir lagi dekat Bukit Tinggi kan tuh kelok-kelok 9. Iya. Itu hawanya Siregar kali kan. Iya. Tapi kendaraan juga harus pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Berbahaya. Sebab sebelah kirinya ini banyak tobing-tobing. Sebelah kanannya banyak pohon-pohon. Itu juga tunggu dulu. Berbahayanya apa? Setelah di puncak itu, itu turun ke bawah, jalannya menurun ke bawah. Saya sudah sampai puncak, malah sampai puncak itu celana saya kesangkut pohon tadi kena tebing, robek saya, bingung saya. Orang Jawa bingung, celana robek bingung. Bawa ke Panjaitan Pasar Ibu kenapa? Ada kan? Berapa ongkosnya kira-kira? Ongkos jahit ya tergantung sobeknya. Oh iya. Kalau kecil sobeknya paling 70. Tapi kalau besar robek semua ongkos jahitnya mahal, pengaribuan. Tapi di Pasar Ibu bahaya lagi. Ada bahaya ya? Pasar Ibu itu hati-hati, banyak raja guguk, sinaga lah, macam-macam. Oh saya malah dikejar itu sama raja guguk. Masuk pasar baru tadi kan, begitu masuk dikejar sama raja guguk. Lantas sama sinaga saya lari. Terus kebetulan saya bawa pisau, tak cabut pisau, saya lihat pisaunya si tompul, saya masukkan lagi. Wah nggak berani saya. Mengapa nggak cari tempat perlindungan sih? Kan suka ada orang bakar sampah yang terjadi tambunan-tambunan sampah itu, yang dibakar pakai batu bara. Susah. Kalau orang Batak sama orang Jawa itu nggak pernah klop. Ini di Jakarta dulu ini termasuk BTL kan, Batak tembak langsung ini. Dari Tarutung langsung Jakarta, nggak lewat Medan. Ini sama saya pernah kerja sama-sama itu di bus jadi kondektur.
Kalau dia kan cocok. Sinopati Blok M Santa Mayor. Selagi lampu merah siapa wong 100. Saya wong orang Jawa kalem ya. Salembara wamangun. Salembara wamangun, pasar genjeng ada turun. Tidak ada tancap. Orang Jawa itu kalem di mana-mana. Itu Mas, bisnya udah sampai bebas tuh Mas ya. Iya, awas copet, sudah 3 dompet hilang. Wah, orang Jawa itu terkenal pelan, kalem. Itu pernah orang Jawa ya, saya lihat tadi juga di mana itu, di pasar Palembang sini nih, pasar shopping center ya. Orang Jawa kebetulan rupanya transmigran itu. Jadi tukang parkir, terus kakinya kelindes ban, stop, sampai gepeng itu kakinya. Aduh, kelewatan. Tapi kalau lihat pengalaman saya berdua ini ya, saya dulu memang tinggal di Palembang, di sini. Iya. Wah, di sini masih hutan semua Sumatera. Hutan semua ya? Yang ada baru gedung gelora ini, gedung olahraga. Oh, ini hutan yang baru ada gedung olahraga ini aja? Saya waktu itu hidup susah. Oh. Hutan semua, biaya hidup dari mana mau makan? Iya. Terpaksa saya berburu. Berburu macan. Berburu macan ya? Diambil apanya itu kalau macan? Macan diambil kulitnya dijual kan mahal. Ah. Saya berburu macan waktu itu nggak pakai senjata. Nggak pakai senjata ya? Cuma pakai sapu lidi. Berburu macan pakai sapu lidi? Satu batang. Satu batang bagaimana caranya itu? Aku masuk lagi di hutan. Ah. Kulihat ada macan lagi tidur. Ah. Aku pelan-pelan samperin. Aku injak buntutnya yang keras. Diinjak buntutnya. Aku kosek-kosek, aku sabat-sabat itu mukanya. Dia kaget melihat saya, dia lompat. Kulitnya ketinggalan. Pinter ini. Itu. Saya juga. Apa? Kalau situ berburu macan di Sumatera, kalau saya lebih seneng dulu berburu gajah di sini. Gajah. Gajah itu zaman tahun 42 dulu jinak-jinak. Buat apa gajah? Saya diambil gadingnya. Buat? Iya. Saya berburu berburu gajah itu cuma pakai karbit. Saya masuk hutan, ada gajah-gajahnya masih jinak, kalau liwat gitu saya panggil, dia panggil apa aja. Begitu apa kan mulutnya mangap, saya lempar karbit, masukkan ke telan. Bereaksi dalam perut kena air, blebek, keluar dari pintu belakang, sor gitu. Saya ambil api, pakai obor, saya sundut pantatnya, ceger, meledak, dagingnya jatuh. Nah. Pinter. Tapi itu waktu Mas jalan-jalan ke kampung sama dia dulu, kenapa sih ribut-ribut? Iya, ini kan saya Jawa, dia Batak. Nah. Jalan di kampung waktu itu, ditimpuk sama anak kecil, klotak gitu kan. Kalau dia orang Batak kan galak, kurang ajar anjing babi setan siapa lu? Kalau saya orang Jawa, aduh untung nggak kena ya. Kalau kena juga, aduh untung kena tangan, nggak kena mata. Untung terus kalau orang Jawa. Kalau kena mata? Aduh untung satu, nggak dua-duanya. Kalau dua-duanya? Aduh untung nggak mati. Orang Jawa itu terkenal sabar. Ini gajah-gajah, ingat aku. Waktu ini di kolam berenang sini, dulu ada kolam berenangnya di sini nih, sekitar sini. Saya lagi dibetulin, jadi sepi. Saya perhatikan, saya masuk ke kolam berenang, ada gajah lagi berenang. Gajah lagi berenang. Rupanya aku tanya, ngapain cah? Lagi janjian sama semut. Oh, gajah sama semut janjian berenang. Iya. Lantas semutnya belum datang, gajah udah berenang. Lantas semut datang, tak. Terus semutnya ngomong sama gajah, halo Jah, katanya. Maaf saya terlambat, katanya. Kamu kemana aja, kata si gajah. Terus dia bilang, udah aku telat nih, katanya. Terus si semut ngomong lagi, gajah, kau naiklah sebentar dari kolam, katanya. Ngapain kau, katanya, kata si gajah. Kalau mau berenang bareng sini, katanya. Naiklah sebentar, ada perlu, katanya. Lantas si gajah penasaran, dia naik lagi ke atas. Sudah naik, baru naik dari kolam berenang, si semut ngomong lagi. Sudah berenang lagi deh, katanya. Sialan kau semut, aku sudah naik suruh turun lagi. Ada apa sih sebetulnya? Si semut terus bilang begini, enggak, sebetulnya aku cuma pengen lihat aja, pengen tahu. Aku kira kau pakai swempak saya, katanya. Swempak saya gajah. Susah emang. Tapi Jawa Batak, yang paling enak itu orang Ambon. Orang? Ambon pernah datang ke Pulau Jawa itu. Hah? Teman saya, si Kris Manusama itu kan orang Ambon. Iya, betul. Pertama kali datang ke Pulau Jawa dia bingung. Lihat kereta api. Ada besi merayap. Kereta api dibilang besi merayap.
Ini baru merayap sudah segini kencang. Bagaimana kalau berdiri? Katanya. Kereta api bagaimana berdirinya? Terus saya ajak naik mobil. Ada rumah belaras karet. Katanya. Saya ajak nonton film. Kebetulan waktu itu filmnya Ten Commandment. 10 perintah Tuhan. Rupanya dia bekas pendeta. Bekas domine. Masuk dia. 10 perintah Tuhan. Terlalu lama katanya. Dia beli kloket. Beta mau beli 2 perintah saja. Males kan saya ajak pulang aja. Malu dong. Saya ajak pulang, saya ajak nonton TV. Orang Ambon ini nonton TV. Pas saya nonton TV terus saya bilang, nanti kalau ada telepon, bilang saya nggak ada, saya pergi. Ya, dia nonton TV. Kebetulan TV itu film seri kan, $6 Million Man. Steve Austin. Steve Austin, dia lihat, Steve Austin kalau berkelahi kan menang terus, nggak pernah kalah. Orang Ambon panas. Dia gulung tangan. Coba sama beta katanya. Ditonjok televisinya, jebret aja. Kesetrum, jangan main cubit katanya. Aduh kacau itu. Mas ngomong-ngomong, Mas dulu itu kerjanya apa sih? Saya tuh dulu kerjanya jadi montir sebetulnya. Saya kerjanya di Palembang jadi montir. Rumah saya di mana itu? Pelaju. Kerja di Palembang, rumah di Pelaju. Tiap hari saya naik itu loh, oplet. Naik bus. Waktu saya naik bus, pada suatu hari saya naik bus, ada perempuan naik, nggak kebagian tempat duduk. Saya kesian sama dia. Saya pangku. Mbak, saya panggil. Kalau bersedia daripada capek, saya pangku deh. Dia mau saya pangku. Saya pangku, keledak ya. Begitu saya pangku, terjadilah komunikasi 2 arah. Ya, saya tanya begini. Two-way traffic tuh ya bahasa Inggrisnya. Two-way traffic. Nah, Mbak kerja di rumah sakit ya? Loh, kok tahu? Dia bilang gitu. Iya, bajunya bawa obat. Dia bilang gitu. Oh iya. Nggak lama begitu mau sampai stasiun bis, dia tanya sama saya. Mas, kenapa? Mas kerja di bengkel jadi montir. Kok tahu? Saya bilang gitu. Ini dongkraknya naik turun. Kebetulan saya bawa dongkrak dulu ke samping. Kacau deh. Pak Ijo. Siapa yang mau nyanyi nih? Hah? Siapa yang mau nyanyi? Capek ya, ngomong terus ya? Iya. Nyanyi dulu. Baru nanti kita cerita-cerita pengalaman lagi toh. Baiklah, kalau ngomong terus juga nggak enak, saya akan mencoba membawakan sebuah lagu dari Taiwan. Lagu ini judulnya "一拳太捧是西凉风". Artinya semacam Romeo dan Juliet. Jadi perempuannya mengatakan begini, saya mau mencintai kamu 100 kali, tapi kamu harus mencintai saya 1000 kali. Jadi semacam the business of love.不用害羞买，来来来来来来来来来来来来来，我爱你一千倍。
Mas, Pak Ijo. Ya. Apa kerja kau? Hah? Apa kerja kau? Dokter. Dokter. Si itu nggak percaya ya kalau orang Jawa jadi dokter ya. Dokter apa? Dokter penyakit jiwa. Oh, di kilometer 5 sih. Yo, banyak suka dukanya jadi dokter penyakit jiwa. Apa kerjanya? Saya pernah nih yang terakhir ya. Hah? Yang terakhir saya ngetes orang sakit gila. Yang saya tes kalau yang udah sembuh, kalau yang lulus berarti udah sembuh, berarti suruh pulang. Saya tes satu-satu. Mula-mula saya jejerin, saya panggil. Wah Gimin, iya Pak Dokter, kata orang gilanya. 2 kali 2 berapa? 12 Pak Dokter. Wah, kan salah. Masuk lagi. Masih gila. Masih gila. Terus si Mukidi, sini kamu. Ya Pak Dokter. 2 kali 2 berapa? 28 Pak Dokter. Salah. Masih gila. Masuk lagi. Masih gila. Yang terakhir udah ini ya. Terakhir ada nih. Namanya si Mujiran. Hah? Si Mujiran namanya. Orang gila terakhir. Mujiran. 2 kali 2 berapa? 4 Pak Dokter. Waduh, kamu udah pintar kan dia? Kamu lulus, kamu boleh pulang. Boleh pulang dia ke kamar. Tapi saya curiga nih. Saya ikutin di kamar. Dia bilang begini sama temannya. Sini deh. Tuan dokter gila. Emang kenapa? Saya bohongin mau aja. Loh, emangnya kenapa? Iya, dia tanya 2 kali 2 berapa? Saya bilang aja 4. Padahal kan 13 ya. Dia bilang. Kurang ajar. Masih gila tuh. Saya itu kalau ingat tuh dokter-dokter ingat rumah sakit. Rumah sakit ya? Ya, waktu istri saya yang pertama melahirkan. Istri saya melahirkan anak pertama, bukan istri saya pertama melahirkan anak ke-6. Itu ya. Wah, istrinya melahirkan anak pertama. Ya, istri saya melahirkan anak saya yang pertama. Nah, itu saya tunggu di depan rumah kamar dokter. Udah 2 jam gitu. Enggak begitu lama dokternya keluar. Mas, anak Mas sudah lahir, selamat. Wih, besar, laki-laki katanya. Wah, alhamdulillah dokter, saya bilang gitu. Tapi ya Mas ya, istri Mas harus dijahit katanya. Harus dijahit. Iya, saya ya biarin aja dokter, kalau memang sehat nggak apa-apa dijahit. Karena anaknya kebesaran. Anaknya besar. Begitu nggak begitu lama, dokternya masuk. Kenapa? Lebih baik lagi zaman sekarang diobras kalian. Iya, saya juga rencana bilang begitu, diobras kalian aja Pak Dokter gitu. Begitu dia dokternya masuk lagi, saya mikir yang dijahit apanya ya saya. Wah, kok saya buru-buru saya ketok pintu dokter. Dokter keluar. Dokternya keluar kan. Ada apa Mas ribut-ribut? Dokter, boleh dijahit dokter, tapi sisain saya sedikit aja dokter. Takut nggak kebagian ya. Kalau cerita soal dokter ya, saya jadi ingat orang gila tadi yang dia bilang. Orang gila kalau bahasa Palembang itu orang gila petetan. Selepetan, petet. Katepel. Jadi ada orang gila petetan namanya si Ahmad. Pas ditanya sama dokter, dia pikir udah sembuh. Ahmad, kau sudah sembuh kan? Sudah dokter. Kalau sudah sembuh mau ngapain? Mau pulang dokter. Pulang mau ngapain? Saya mau beli mobil. Terus mobil untuk apa? Saya bawa pulang dokter. Saya bawa jalan-jalan dulu. Terus saya masukkan garasi. Saya cuci. Habis saya cuci, saya ambil ban serepnya. Saya belek. Saya ambil ban dalamnya untuk petetan. Masih gila, masukkan lagi. 3 bulan saya tanya lagi. Mat, lebih baik kamu pulang deh. Dokter sudah bosan. Saya juga bosan dokter. Pulang mau ngapain? Saya mau kawin dokter. Orang mau kawin biasanya kan waras. Normal. Normal. Kawin terus ngapain? Istri saya ajak masuk kamar dokter. Saya buka bajunya. Saya buka kainnya. Ini. Saya buka kacamatanya. Ini. Terus begitu sampai celana dalam dokter kan ada karet kolornya. Saya tarik buat selepetan. Gila terus dia. Siaran niaga bagian kedua. Apa? Siaran niaga bagian kedua. Kecantikan tiada arti tanpa rambut indah. Rambut indah tiada arti tanpa kecantikan. Ayah datang. Semprotkan baygon sayang. Aduh, gatalnya banyak nyamuk tadi malam. Salah sendiri.
Kenapa kau tak pakai celana dalam? Susu saya ketiban bendera. Susah iklan ini. Langganan koran, Pak. Enggak, sudah baca saya. Masa bodoh. Macam-macam saja. Tapi beritanya ini cukup menarik. Kayaknya di headline semua ini. Dalam rangka kontes kecantikan dengan hadiah 3,4 miliar, beberapa gadis yang berumur 70 tahun terpaksa ganti kulit untuk bisa mengikuti kontes ini. Pengusaha Taman Ria telah dipanggil oleh yang berwajib karena beberapa nenek-nenek jatuh dari ayunan. 3 di antaranya dinyatakan tewas dan 1 orang step. Berita-berita ini akan dilanjutkan besok pagi kalau masih ada berita-berita yang sempat dicari. Ini baca koran sendiri. Masuk, iya. Ini baca koran sendirian. Pokok ini sama-sama baca lah. Kalau ini baca itu kan robek. Ini sebentar. Kalau bagian saya sih mencari malas berita kalau ada yang iklan. Nah ini rame nih. Iklan apa nih? Dijual di sebidang tanah untuk tempat tinggal nyaman di tepi sungai. Dah. Ukuran 2 kali 25 meter. Cocok untuk usaha WC umum. Macam apa ini? Lagi-lagi dicari seorang supir yang dapat tinggal di dalam. Syarat-syarat bisa bahasa Inggris, Perancis, Jerman, Sunda, Jawa, Batak, Manado. Supir macam mana nih? Lantas bisa mengirit bensin untuk mobil tahun 48. Kok supirnya mengirit bensin? Kemudian paham jalan-jalan daerah hitam. Yang terakhir sanggup menerima gaji 6 bulan sekali. Matilah supir. Nah, lantas yang iklan berikutnya apa nih? Berani beli dengan harga tinggi mobil-mobil bekas. Ada tuh Mas. Bekas perempuan pohon. Mobil bekas keribuan pohon. Ini sih jadi sekali lagi apa? Dicari seorang sales girl untuk dipekerjakan di tempat penjualan bakso. Syarat-syarat punya gerobak dorong sendiri, punya modal sendiri, berani mendorong gerobak sendiri, pagi siang malam. Ini sih sama juga jualan sendiri. Ya ini berita ya olahraga. Ini Indonesia baru-baru ini telah kehilangan salah seorang atlet loncat tingginya. Di mana dalam pertandingan kemarin atlet itu meloncat tinggi sekali dan tidak kembali lagi. Waduh, ini terus loncatnya, nggak kembali lagi ya. Ini pelatihnya nggak dapat kali. Iya. Ini lain Maris. Nggak tahu ini. Ngeliatin lagu. Mau ke belakang aja ini. Mas. Dah. Dari tadi saya cariin. Itu dicari dong dari di sini terus itu aja yang nggak ini. Artinya mau nyanyi dong. Dah iya yang nyanyi Bok, siapa sih? Ya saya. Dah iya. Alat-alat sudah siap kan? Hah? Ada alat perkakas sudah siap semua. Kunci obeng itu atau kunci Inggris. Orang bengkel susah. Bang Joni iringin saya nyanyi ya. Lagunya baru. Lagu yang kemarin. Boleh lah. Lagu itu yang baru itu. Tatapan anak Bombay, ya? Ya? Tatapan. Stand dulu, stand. Nah, mau latihan alat-alat itu lengkap nih. Nyetem lagu, nyetem alat apa-apaan lo kebiasaan tugas lo sih duduk masjid.
Muhammad kamu tumnehi rahaga sikile tipati lele tumere-mere sapne engko sore pada tuku tape nehi kiden bihe-bihe artinya nggak ada apa-apa. Sukriya rahaga nesune harga merimis kena kepale rahaga nesune harga tapi kok kaya nelara dahar keisukan hardang. Sikodir ceker dakil ndase kanggo ganjaril sikodir ceker dakil ndase kanggo ganjaril wis kadung undang bancine sikile candangan wis kadung bancine sikile candangan. Rehaga nesune hardang merimis kena kepale rehaga nesune hardang tapi kok kaya nelara dahar keisukan hardang. Sikodir ceker dakil ndase kanggo ganjaril sikodir ceker dakil ndase kudu dimartil wis kadung undang bancine sikile candangan wis kadung undang bancine sikile disulang. Wah, kalau saya ini dengar soal lagu tadi Ratapan Anak Bombay itu India itu ya. Di Bombay masih ada Arab. Oh, Bombay itu India pasti. Tapi Bombay sama Arab itu sama loh. Dari Hong Kong. Dari mana sana? Loh, sama ininya mancungnya. Ya kalau sedikit roman muka sih bisa disamakan. Sama gedenya. Iya betul. Bulunya tebal. Ya. Oh, Arab main dia sama. Emangnya yang bulunya tebal Arab doang. Apalagi? Alkun. Alkun Arab sama. Tapi ngomong-ngomong saya jadi ingat. Saya punya temen tuh orang Padang. Ini waktu naik haji ke Arab. Lantas dia ya begini. Dia ini orang Padang kan punya jiwa dagang. Lah dia tuh naik haji ke sana. Di Arab dia beli ini belanja-belanja ada orang Arab jual kain. Wah, bagus tuh pikir orang Padang karena ditulis di situ. Ditanggung tidak luntur. Wah, gitu. Mahal pasti. Wah, nggak tahu, murah cuman 100 rupiah katanya. Wah, dasar orang Padang dibeli semua prek bawa pulang ke Indonesia, dijual di Indonesia. Di sana harga 100, di sini jual 1000. Wah, gitu. Begitu truk laku. Soalnya apa? Emang itu tadi reklamenya ditanggung tidak luntur. Setelah habis laku 3 hari berikutnya orang-orang pada balik yang beli ke Padang ini. Mas Padang, Madang kok Mas? Udah Padang gimana sih? Ini kain saya kok semua pada luntur, katanya ditanggung tidak luntur. Wah, malu juga ini orang Padang. Dia balik ke Arab. Terus sampai di Arab dia tanya sama orang tukang orang Arab tadi.
Wan, kamu jangan tipu saya, Wan. Ini orang-orang Indonesia pada marah semua. Beli kain ditulis ditanggung tidak luntur kok di sini luntur. Ini gimana nyatanya katanya. Terus orang Arabnya dengan ketawa dia bilang, siapa bilang begitu katanya. Ente yang salah. Kalau bahasa Indonesia dibaca dari kiri ke kanan, kalau bahasa Arab dibaca dari kanan ke kiri. Luntur tidak ditanggung. Itu kan kemarin saya baca di koran tuh ada ide perdamaian ya. Apa namanya Mesir sama Israel. Ya. Udah damai Pan. Dulu waktu tahun 67 perangnya itu gara-garanya kan sepele tuh Mas. Macam apa? Hah? Apa kayak tahu aja lu? Saya tahun 67 udah baca koran. Arab dengan Israel lah gara-gara perang. Ini perangnya gara-garanya sepele, cuman gara-gara Jenderal Musedayan diajak berunding 4 mata. Singgung dia. Ya, kenapa gitu? Itu tersinggung aja. Kalau gitu ya, saya inget ini soal Arab tadi. Kalau dipikir-pikir soal haji nih loh. Ini tuh Indonesia tuh kok yang paling besar tuh kok cuman ekspor haji sama ekspor pembantu rumah tangga. Iya. Tapi bicara soal haji nih Mas ya, saya jadi ingat ada satu peristiwa yang lucu nih Mas. Gimana? Waktu itu saya kan juga ikut ngantri nenek saya naik haji ya. Pas naik haji naik kapal laut waktu itu Mas, nenek saya nggak kuat naik kapal terbang. Pas naik kapal laut itu di Selat Sunda ada temennya nenek saya nih kecebur. Waduh tuh nenek-nenek kecebur Pan. Ditulungin sama orang dari ujung. Ada orang lompat, dur aja. Wah dia berenang dia ambil tuh nenek-nenek, dia angkat ke atas. Pas diangkat ke atas, kapten kapal, saudara-saudara aja semua yang ada di kapal ini calon-calon haji pada bilang terima kasih Tuhan. Kalau tidak ditolong oleh Tuhan, waduh nenek tadi sudah mati. Kaptennya juga bilang terima kasih Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan mungkin itu sudah meninggal dan saya akan menjadi cacat nama saya, dia bilang sebagai kapten kapal. Wah saudara-saudaranya nangis juga ngomong, aduh kesian deh, saya minta tolong deh tadi. Aduh untung ada Tuhan, kalau nggak ada Tuhan, saya pikir nenek saya udah meninggal. Ini orang ini nih, yang orang Arab tadi yang dikasih salaman sama orang banyak begitu, bukannya seneng malah dia marah-marah. Gua kata loh, gua kagak butuh ucapan terima kasih katanya. Gua kagak butuh ucapan terima kasih tadi, gua kalau kagak kesian, gua kagak angkat tuh nenek-nenek biar dia mampus aja di laut. Gue kagak mau tahu. Cuman gue mau tanya sekarang barusan siapa yang jorokin gue? Kayaknya dia nyeburnya tuh dijorokin orang, bukan kemauan dia. Gila kali itu. Orang gila. Barangkali itu baru gila. Kenapa? Aku sebelum datang kemarin kan dulu di Medan, ini macamnya aku kerja di rumah sakit gila. Pokok jadi di rumah sakit gila. Jadi mantri. Oh mantri. Walah kalau soal pengalaman di rumah sakit gila lah, berjuta-juta lah. Yang lucu salah satu si Poltak ini, si Polan dipanggilnya. Ini orang gila udah nggak bisa sembuh lagi. Iya. Di kamar, aku waktu itu sedang periksa jaga malam. Iya. Dia sedang apa? Tidur aja berdua dengan kawannya. Oh berdua aja sekamar berdua ya? Waktu itu kemudian bangun lagi di pagi. Sudah bangun pagi aku masih periksa dia. Si Polan ini bangun. Bangun lantas manjat, bukan manjat, duduk di atas meja. Duduk di atas meja, lantas dia bilang sama kawannya. Kawannya siapa? Si Ucok. Cok, aku sekarang jadi lampu Cok katanya. Dia naik ke meja dia bilang aku jadi lampu begitu. Iya betul, waktu dia di atas meja dia bilang aku jadi lampu Cok katanya. Dia jongkok. Lah si Ucok ini bingung. Lapor kepada aku. Kepada mantri nih. Iya. Dia lari keluar lapor pada saya. Bapak dokter katanya. Dia sih mantri ya dokter nggak bisa bedakan. Bapak dokter katanya. Kenapa katanya? Itu kawan saya katanya kasihan barangkali dia gila katanya. Kenapa emang saya bilang? Iya dia lantas tiba-tiba jongkok di atas meja. Lantas dia bilang dia jadi lampu. Kasihan ku bilang. Dia bilang begitu. Terus aku kan sedikit bangga. Dia bilang, si Ucok ini dulu gila, sekarang sudah sembuh. Oh, udah waras. Udah waras, dia bilang, pikiran sehat. Aku senang, aku bilang aja sama Ucok. Cok, kan itu kawan kau juga, Cok. Tolong kasih tahu sama dia, suruh turun aja dari meja, katanya, kasihan.
Lantas si Ucok bilang dengan saya, jangan dokter, nanti bagaimana kalau dia turun dari meja nanti gelap, katanya. Ada dia. Udah gitu, lantas apa lagi? Sudah itu pengalamannya. Ini waktu kerja bakti orang gila, kan suka ada suruh bekerja di halaman. Iya betul, nyapu. Nyapu lah, gali-gali, tanam-tanam lah pokoknya. Iya bersih, comberan segala macam ya. Cocok tanam. Dasar orang gila kan bagaimana lah tuh sendiri. Ada tiba-tiba satu si Poltak itu mengubah suster. Susternya lagi jaga diubur-ubur. Diubur-ubur setengah mati. Terus bangsal dikelilingin 7 barangkali 7 kali setengah mati. Suster ini udah menjerit-jerit minta tolong setengah mati. Diubur-ubur memegang golok. Lantas udah pada suatu saat suster sudah nggak tahan lagi capek. Lantas suster jatuh di halaman. Gedabruk dia jatuh. Orang Batak kalau ngomong gedabruk aja gedabruk. Gedabruk. Lantas jatuh di halaman gedabruk. Lantas suster pasrah. Matilah aku. Lantaslah. Biarlah dia memperkosa aku lah setengah mati. Aku mau diapain. Biarinlah kata suster. Udah capek sih dia. Nah, lantas begitu dia jatuh begitu. Si orang gila ini si Poltak datang ke suster itu cuma dipegang aja ditepak. Ditepak begini. Sekarang suster yang jaga katanya. Aku yang lari. Lari kalau gitu. Pada ribut aja nih. Udah sekarang kita ini aja. Ini nyanyi lagi. Lagu kedua ya? Iya, lagu kedua dong. Siapa yang nyanyi? Nyong nyanyi. Iya Mas Bey, ini lagunya cocok untuk Mas Bey. Lagu apa sih? Nggak tahu. Mas Bey maunya lagu apa? Lagu yang sekarang ada, Mas. Lagunya keberapa? Senggolan, senggolan, macam begitu. Merantama, dengan saudara tak senggol kan. Ini orang Batak kalau nyanyi begini nih, yang nyenggol super. Nggak usah nyanyi itu yang baru tuh. Pokoknya asik deh, ya dengerin aja nih. Iramanya tetap di A minor ya. Ya, tetap di A minor. Lagunya Andeca Andeci ya. Oke. 1, 2, 3, prot. Mandi di papan, hai nona di atas genteng. Badanku kurus ya nona, bukan gak makan. Mikirin pacar yang mati di seruduk banteng. Andeca, andeci ya bora, bora bori. Andeca, andeci ya bora, bora bori ya. Andeca, andeci ya bora, bora bori. Andeca, andeci ya bora, bora bori. Kapal berlayar ya nona ke Tanjung Cina. Berlayar jauh ya nona sampai Meksiko. Kalau kawin ya nona pilih orang Cina. Kedoyanannya ya nona
nona silaler ijo. Andeca andeci bora bora bori. Andeca andeci bora bora bori. Gua ketondong ya nona jatuh di sawah. Jangan ditaruh hai nona di dalam peti. Orang korupsi sudah pasti dia salah. Abaikan dia direndam di kamar mandi. Andeca andeci bora bora bori. Andeca andeci tukang lecak nyeruduk panci.